Sekali. Dah. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Teman Hera. Di channel ini saya mau ngajak teman-teman untuk belajar. Kita sama-sama belajar, nambah informasi tentang hal-hal di sekitar kita. Dan yang datang hari ini namanya Mbak Sindu Putri. Yes. Mbak Sindu adalah self-healing facilitator and tarot reader, ya. Nanti boleh aku cantumkan IG-nya Mbak Sindu di sini, Boleh. ya. Teman-teman mungkin yang mau tahu lebih jauh tentang apa yang dikerjakan Mbak Sindu, boleh DM ya Mbak ya. Boleh, oke. Yaitu lalu ada di bawahnya ada hashtag transforming trauma to unlocking your highest potential, ya. Gitu. Jadi hari ini kita belajar satu hal yang lagi sangat sering dibicarakan tentang mental health gitu mungkin ya Mbak ya. Yes. Tentang mental health dan saya sendiri juga cukup tertarik dengan hal-hal yang sifatnya psikologi Oke. gitu ya. Dan hari ini senang banget ada Mbak Sindu yang datang. Mbak Sindu akan jelasin ke kita sisi lain dari yang namanya trauma, ya. Yes. Gitu. Mbak Sindu di sini adalah trauma healer juga, ya. Bisa dibilang gitu? Bisa dibilang gitu. Oke, kegiatannya apa aja sih Mbak saat ini Untuk saat ini aku sebagai self healing facilitator? Yes, aku memfasilitasi seseorang. Jadi aku adalah seseorang yang cukup percaya bahwa setiap manusia itu sebenarnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Oh, oke. Jadi yang aku lakukan adalah memfasilitasi para klien ini untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Karena terkadang menurut pengalaman yang hidup yang aku jalanin, kemudian juga beberapa klien, itu memang sebenarnya bisa, tapi mungkin jalannya, path-nya, tools-nya mereka belum ngerti gitu ya. Jadi yang aku lakukan adalah memfasilitasi. Nah bedanya apa Yes. dengan coaching, biasanya kan gitu ya, Oke. dengan consulting, misalkan konsultan mental health, kayak gitu bedanya apa? Oh, psikiater Betul, bedanya. oke. Kalau psikolog dan psikiater aku menyebutnya mereka melalui pendekatan yang klinis. Ya. Jadi, mereka punya aku sebutnya template tertentu untuk contoh misalkan kayak ada bagan-bagan yang harus diisi, ada aku menyebutnya dengan validasi terhadap, gejala-gejala yang dirasakan ya. Kayak misalkan dikasih tahu bahwa, "Oh ini tuh, eee eee, sakitnya ini," misalkan gitu. Terus juga obatnya apa, misalkan gitu kan kalau psikiater. Kalau sebagai fasilitator itu beda. Jadi bedanya apa, karena aku melalui pendekatan energi ya. Jadi aku percaya bahwa setiap hal ini kan energi dan energi adalah segalanya kan. Jadi everything is energy and energy is everything. So yang aku lakukan adalah membuat energy flow dari setiap klienku agar karena, jadi di dalam sesi itu tidak ada template-nya. Jadi ngikutin flow-nya klien ini. Jadi masih yes, Ya. customize, betul. Case gitu. Betul, betul sekali. Nah, makanya itu sesi di aku juga itu tidak bisa sebentar. Jadi sesinya itu minimal 3 jam sampai 5 jam. And that's it. Ada lanjutannya? Nah, Ada berikutnya? untuk beberapa klien itu biasanya akan aku kalau benar-benar aku merasa mereka butuh dan aku merasa aku bisa memfasilitasi, aku akan coba untuk challenge mereka untuk melakukan yang namanya sesi yang sustain. Jadi sesi sustain ini itu bisa 6 bulan. Jadi dalam 6 bulan itu biasanya kita 5 sampai 7 kali ketemu, tapi di hariannya itu mereka biasanya aku pandu, aku chat. Jadi apa yang mereka rasakan dan segala macam tuh mereka bisa update ke aku. Atau dalam beberapa case misalkan di case tertentu membutuhkan panduan meditasi dadakan misalkan kayak gitu, itu bisa aku lakukan. Karena Secara online? secara online, kalau pertemuannya aku akan sangat usahakan itu secara offline. Oh gitu. Gitu, Jadi karena yang beda. offline ada 6 kali sampai 7 kali gitu Iya. dalam 6 bulan, Iya. sisanya bisa dengan online? Iya, dengan chat. Oh. Karena gini ya, kalau kita ngomongin trauma gitu ya, Mbak Hera. Jadi trauma itu sendiri itu kan terbentuknya aja dari usia di mana kita belum benar-benar sadar ya. Jadi aku mempercayai bahwa itu terbentuknya ketika kita masih dalam janin. Itu kondisi otak kita itu sudah aktif, hingga yang mayoritas itu adalah hingga berusia 7 tahun. Oke. Nah, ini akan menjadi autopilot kita selama bertahun-tahun hingga kita Sisa saat hidup ini. kita? Yes. Dari janin sampai 7 tahun? Ya. Kenapa kayak gitu? Karena dari janin hingga umur 7 tahun itu yang
aktif dalam gelombang otak itu adalah gelombang otak theta. Nah, gelombang otak theta sendiri ini adalah frekuensi theta ini adalah frekuensi yang disamakan dengan frekuensi bawah sadar atau itu kayak gerbangnya bawah sadar gitu loh. Sehingga itulah kenapa kayak reasonnya kita tuh nggak inget kan. Kayak masa kecil itu banyak yang kita nggak inget sebenarnya kan. Some case, bahkan beberapa case itu bener-bener blank, dia nggak inget sama sekali dengan masa kecilnya. Some case dia ingetnya happy, tapi ternyata pas digali bawah sadarnya, itu ketemu kayak akarnya, oh ketika umur 2 tahun, oh ketika umur 4 tahun, something like that. Jadi, jadi ini yang menjadi pegangan manusia, yang menjadi autopilotnya manusia, sampai dia berusia seterus-terusnya. Ini yang membentuk kita memiliki kayak POV, pandangan kita ya, melihat sesuatu, POV kita, terus juga itu yang membuat selera kita. Punya selera taste tertentu, itu bentuknya dari sana juga. Terus cara kita kayak handling problem, modelnya kita escape, kita itu beda-beda kan setiap orang kan. Ada orang yang kalau kena masalah dia cenderung escape. Ada yang kena masalah cenderungnya maunya attack terus. Di luar didikan orang tua sudah ada tanam itu. Iya, bukan di luar didikan orang tua, tapi didikan orang tua itu kan ibaratnya dikenyam sama alam sadarnya. Jadi ditangkap itu kan sama alam sadarnya. Tapi hal-hal yang lainnya, yang beroperasi, yang lain yang di luar dari didikan ini juga dimakan sama bawah sadarnya, bahasaku gitu lah, dikubur lah di dalam bawah sadarnya. Karena contoh misalkan, Mbak Hera, ini kan akhirnya explain kenapa, contoh anakku deh. Anakku itu adalah anak yang cara jalannya mirip banget sama papanya. Mirip banget. Orang akan bilang itu keturunan. Kayak ayah dia nurunin ini gitu. Sebenarnya enggak, dia mencontoh. Gitu. Ya. Dia tidak memperhatikan karena dia mencontoh gerak jalannya. Ada beberapa anak yang kenapa ayahnya bukan ibunya yang dia contoh? Itu tergantung dengan operation ininya dia ya, dengan operation otaknya dia ya. Kayak talkback-nya mirip sama aku. Kayak kritisnya gitu ya, kalau ditanya nggak boleh, kenapa nggak boleh? Gue tipikal anak yang kayak gitu. Meskipun tidak mendidik anakku kayak gitu. Jadi aku nggak yang kalau misalkan dia bilang jangan nih, misalkan gitu. Oh ya udah. Aku nggak pernah, kenapa jangan, kenapa aku nggak boleh? Tapi talkback-nya kayak aku. Kayak some part ikut bapak, some part ikut ibu biasanya gitu. Sebenarnya ini bukan hanya bapak dan ibu menariknya. Jadi yang bisa membentuk ini adalah nurturer, caregiver kita. Jadi kalau kita most of time ngabisin waktu sama neni, itu neni kita. Kalau most of time itu sama nenek kakek, itu nenek kakek kita juga berperan. Kalau most of time sama kakek, misalkan kayak gitu, itu juga berperan. Jadi tergantung kita ngabisin itu sama siapa. Karena yang diambil ini adalah pola-pola dari caregiver-nya. Jadi kalau caregiver ignorance itu juga sama kita, bukan menjadikan kita ignorance, tapi misalkan ketika udah dewasa tuh menjadi seseorang yang misalkan merasa worthy, sehingga mereka attract hubungan-hubungan yang misalkan abusive, ngaruh. Kalaupun terlihat tidak ngaruh gitu, makanya kadang-kadang klien tuh datang ke aku dengan masalah yang teknis banget ya, aku bilang masalahnya duniawi banget, misalkan kayak tentang pekerjaan. Mau resign, tapi aku nggak pede, apa segala macam gitu ya. Ternyata pas digali, itu adanya dari masa kecilnya dia. Ternyata dia itu adalah tipikal anak yang memang tidak pernah diberikan kesempatan untuk memutuskan sesuatu. Hal yang kayak gini membuat dia tuh juga nggak punya hobi. Efeknya luas sekali. Dia jadi nggak punya hobi. Kalau ditanya kamu suka makan apa? Semua suka. Dia nggak punya selera makan. Suka ini, suka itu nggak ada. Ada beberapa klien yang orang tuanya tuh jadi ibunya nggak abusive, bapaknya abusive, tapi ibunya termasuk orang yang kayak gitu ya, kayak takut sama ayahnya. Itu malah sesi pertama ini nggak aku expect. Jadi pas sesi pertama selesai, dia tiba-tiba bisa ngerasain makanan. Dia bilang dia makan kue di tempat yang sama selama sekitar 3 tahun, dia baru tahu rasanya tuh kayak gitu. Terus dia sampai nanya, "Apakah ganti chef-nya?" Gitu kan. Terus orangnya bilang, "Enggak, itu kue yang biasa Mbak makan," gitu kan. "Enggak, rasanya biasanya nggak kayak gini, kayak lebih hambar gitu loh, Kak." Nah dari situ dia cerita sama aku, "Kok tuh aneh ya, aku ngerasain kue ini kok lain," dia bilang gitu. Ternyata habis itu baru keungkap bahwa
taste-nya dia membaik. Jadi kayak dia tuh kayak apa ya? Kayak nggak bisa nggak terdisconnect gitu loh, Mbak. Oke. Sampai ada yang kayak gitu tuh ada Mhm. juga. Oke. Case-nya unik Kita banget. langsung masuk ini aja, Mhm. trauma dan apa yang dilakukan oleh Sindu Oke. pada pasien itu? Oke. Sampai dia akhirnya taste bud-nya segala bisa jalan gitu. Iya. Tadinya nggak bisa ini sekali sesi langsung bisa tahu rasanya. Oke. Jadi yang aku lakukan itu sebenarnya basically ngobrol aja. Oh. Aku tuh ngobrol aja. Heeh. Ngobrol, Pengertian tapi psikolog ya. biasanya cuman biasanya aku tidak bisa ngobrol itu di ruangan tertutup. Jadi aku melakukan itu di semi outdoor nih kayak gini gitu ya. Karena aku nggak tahu Mbak Hera apakah udah termasuk yang, paham dengan konsep energy healing belum ya? Enggak. Oke, aku jelasin dulu ya. Jadi aku tuh termasuk orang yang percaya, bahwa energi alam itu menyembuhkan. Jadi energi alam itu kayak angin, daun, tanah, kayak gini. Dibandingkan di dalam kita pakai sirkulasi AC, terhubung dengan tembok dan segala macam. That's why aku selalu mencari tempat yang semi outdoor. Itu biasanya di kafe, tapi kafenya memang sepi banget. Aku make sure itu cukup private lah sebenarnya. Kita basically ngobrol aja. Jadi nggak Nah, punya kantor ya, nggak Mbak ada, Sindu nggak ini. namanya keliling prakteknya. Praktek keliling gitu. Ya ngobrol aja, ngobrol biasanya mereka, nah kalau orang udah paham dengan konsep energi ya, para healer yang biasa mereka sebut healer, but I don't see myself as a healer ya, aku melihat diriku sebagai fasilitator. Jadi mungkin orang yang sudah mengalami dan melakukan perjalanan kesembuhan itu, sebenarnya mereka itu memiliki energi kesembuhan. Jadi the moment I sit, itu sebenarnya energiku sudah berpendar ke sekitar klien. So that's why itu yang membuat mereka tuh mungkin relax. Khusus Mbak Sindu apa semua orang? Sebenarnya semua orang, sebenarnya konsep Sama temen gitu, energinya juga bisa, bisa. Jadi contoh misalkan kayak, ini ada satu ungkapan yang aku suka banget, jadi hurt people, heal people, heal people. Oke. It's true. Jadi kadang Hmm. kita nggak kenal, kita duduk di kafe, ada orang yang habis putus sama pacarnya, tiba-tiba dia kayak sandung atau apa, kita nggak kenal sama dia nggak ngomong, kedengeran suara meja kayak gubrek, itu kita bisa kecetus bet. Nggak maksudku. Iya, iya. It's the energy. Sebenarnya bukan masalah suara, bukan masalah mukanya dia cemberut atau apa. Energinya. That's Lagi negatif gitu ya. yes, that's why makanya kalau Mbak Hera Kristiani ya, kalau ke gereja ya, duduk aja, nggak usah ada yang ngomong, nggak usah apa, chill you. Kayak membuat kamu tenang, membuat kamu comfort kan. Ada orang-orang yang dengan luka spiritual, duduk aja di tempat itu anxiety mereka. Jadi heal people itu bukan hanya orangnya, tempatnya, alamnya, itu juga semua berpengaruh. Itulah yang membuat terkadang gini, kalau banyak klien yang bertanya juga, kenapa gini, kalau aku sembuh, itu bisa nggak nyembuhin suamiku? Biasanya gitu. Mungkin mereka nggak cocok nih kesadarannya, kayak yang satu lebih sadar, yang satu belum terbangun kesadarannya gitu kan. Bilang, sebenarnya technically nggak perlu melakukan apa-apa, menurutku ya. Karena vibrasi kamu itu juga berpendar dan bisa menyembuhkan dia sebenarnya. Tapi mungkin it's take time. Mungkin itu bukan karena kamu mengkonsultasikan diri ke dia. Mungkin akhirnya karena dia berada di sekitaran vibrasi kamu, akhirnya dia ada kayak rasa pengen belajar sesuatu yang baru. Ya tadinya orangnya minderan, akhirnya pengen ikut kelas apa. Sebenarnya terjadi for everyone, nggak ada yang spesial sebenarnya tentang itu. Cuman mungkin karena aku sudah mendedikasikan diri ke area trauma misalkan, jadi aku bisa memfokuskan energiku untuk klienku ketika duduk. Dan aku juga aku selalu menekankan bahwa there's no judgment. Sebenarnya kan kayak baik buruk benar salah itu kan di end itu sudah tidak ada menurutku ya. Karena ketika pelajaran itu terlampaui itu semua sudah hilang sebenarnya. So my client kayak duduk aja, kita ngobrol biasanya, itu biasanya mereka langsung bisa ngalir. Dan kadang-kadang mereka ada kata-kata yang kayak, "Psikiater 2 tahun cerita yang ini aku nggak bisa keluar." Gitu. Ada case yang unik banget. Jadi dia, salah satu klienku ini selalu nyewa psikolog, tapi sampai tempat psikolognya dia cuman diem. Langsung freeze, badannya langsung freeze. Itu kayak mekanisme pertahanan dirinya dia. Nah, ketika dia mencoba sesi sama aku bukan untuk heal, tapi untuk ngomong. Dia kayak pengen ngomong
problemnya ini gitu. Iya. Tapi dia ngerasa kayak failed karena udah berkali-kali mencoba, bahkan sampai terakhir itu sama psikolog analis itu dia ngobrak-abrik ruangannya. Psikolog analis itu Oh, sampai heeh. dia ngobrak-abrik sama dia. Jadi what I do adalah ya aku mandu dia meditasi dulu biasanya supaya dia bisa flow gitu kan, ngobrol aja santai. Lalu at one moment ketika itu sudah pas, aku bisa bertanya dan dia bisa jawab. Kalau Mbak Sindu lihat, kenapa dia gagal dengan psikolog ini? Kalau itu banyak ya. Mhm. Menurutku yang pertama sifatnya template ya, Mbak Hera. Aku bilang template itu jelek, sebenarnya Iya. enggak. Sebenarnya Mhm. cocok-cocokan akhirnya karena Cocokan ya. karena Orang kan beda-beda. bisa, karena ada beberapa case yang dia memang bisa kok, gitu kan. Dan aku memang beberapa orang yang memiliki anxiety yang parah banget, aku menyarankan dia kalau lebih baik kamu ke psikiater dulu deh. Kayak kamu dapat penanganan panik nggak bisa, kita ngasih energy healing di orang yang panik tinggi itu sulit. Karena dianya udah nolak kan, jadi harus diredakan dulu paniknya dengan misalkan dia konsumsi obat dulu selama 1-2 bulan. Kalau udah better, itu kan ini holistik ya, Mhm. nggak bisa kayak orang sakit GERD parah, nggak Mhm. bisa lo cuma minum kunyit doang, misalkan dia harus dapat treatment dari yang profesional Iya, iya. secara klinis, Mhm. kalau menurutku itu penting gitu loh. Mhm. Tapi kalau untuk klienku yang itu mungkin karena menurutku kurang cocok karena menggunakan template, Mhm. tulis-tulis gitu ya, yang aku Mhm. tahu ya, Betul. ditulis pakai, ada bagan-bagannya, Mhm. kemudian disuruh gambar, terus kemudian dia langsung nanya, "Jadi apa?" Jadi belum bisa ngomong, "Coba pulang lagi, nanti coba ini lagi." Jadi, eee, resist gitu loh orangnya. Jadi modenya udah langsung bertahan, pas dateng tuh mode dia udah bertahan, nggak yang, Mhm. "Hah," gitu. Mhm. Kita harus kalau aku adalah tipikal orang yang percaya bahwa kita harus, membuat seseorang itu harus flow dan merasa aman dulu. Mhm. Karena dia aja nggak merasa aman sama tubuhnya dia. Like Iya, how iya. come kita Betul. kayak itu di dirinya dia walaupun secara sadar dia datang ke sana, Mhm. dirinya dia tuh sebenarnya udah defensif. Iya, iya. Ketika datang tuh dia udah bawa segala perabotan perangnya sebenarnya. Yang harus kita lakukan menurutku adalah membuat dia merasa aman dulu. Sama dirinya bukan sama kita. Karena dia Sih. ketika dia mau ngomong kenapa ini orang nggak bisa ngomong selama bertahun-tahun dalam Mhm. kondisi masalahnya dia ini ya, orangnya bisa ngomong, tapi maksudnya untuk masalah ini tuh dia nggak bisa ngomong sama orang, dia pengen cerita gitu, nggak bisa gitu kan. Berarti ada yang tertahan ya, Iya. di dirinya dia ada yang tertahan. Nah, untuk membuat dirinya dia itu sedikit menurunkan tahanannya, at least kita harus buat dia merasa safe dulu dengan dirinya. Nah, biasanya kayak gitu ya kita ngobrol aja, Ngobrol dulu. ngobrol aja Heeh. dulu, terus juga kayak ketika udah pelan-pelan udah kelihatan tuh udah mulai kayak badannya udah narik diri, kayak udah kayak gimana ya, bener-bener freeze sih Kak, Udah susah aku mulai jelasinnya. udah mulai loose gitu. Udah enggak, topik ini kan ini khusus khusus untuk klien ini ya. Mhm. Iya, iya. Jadi dia, mulai kayak pas udah mulai masuk ke inti awalnya kan rileks rileks Mhm. rileks santai, Mhm. pas aku udah mulai masuk ke inti sekitar 1 jam ngobrol tuh, Mhm. dia mulai udah narik diri tuh, kakinya ditekuk ke atas gitu, Mhm. badannya gini, Mhm. matanya tuh kayak kosong, nggak Kosong. nangis, bahkan bibirnya aja tuh kayak nggak gerak. Maksudnya kalau kita diem gini kan masih ada gerak ya Mhm. sedikit-sedikit ya kalau Mhm. diajak ngomong, dia enggak. Terus akhirnya, karena mungkin kayak nah ini pendekatan energi ini menariknya adalah Iya. karena aku menggunakan kayak intuisi, karena I can read the energy of hers, kayak aku Mhm. bisa mungkin melihat chakra blockingnya di mana, Mhm. dan beberapa faktor lainnya sehingga sebenarnya ketika dia narik diri, aku sudah ngeh kayak problemnya dia apa. Tapi yang dibutuhkan Oh. bukan, "Kamu ini kan?" Bukan itu sebenarnya kan. Heeh. Jadi Heeh. itu juga penting ya, kita harus tahu Heeh. yang klien itu inginkan tuh apa, sebenarnya yang dia butuhkan tuh apa. Jadi the moment aku sudah ngeh problemnya, yang aku lakukan adalah aku bertanya, "Kalau kamu mau ngomong kalau kamu nggak mau ngomong, kamu boleh angguk dan geleng, kalau mau Mhm. ngomong bilang aja iya atau enggak." Jadi aku ngalur aja, kayak aku nanyanya kuputer, padahal aku bisa langsung nanya ke inti, "Ini kan masalah Mhm. kamu?" Mhm. Aku nggak melakukan itu, jadi aku misalkan ya contoh gitu ya, misalkan kayak, "Dulu kamu waktu masih kecil suka naik sepeda?" Gitu. Terus kayak aku minta jawabnya jangan mikir ya, aku bilang gitu. Mhm. Kan dia langsung, "Iya, suka naik sepeda, warna apa sepedanya merah kan?" Gitu. Kayak ada metode yang kayak gitu, nanti sampai di titik intinya Dewasa ya, Mbak, ya? Nanyanya begitu? older than Oh. me, kayak seneng sama, kayak aku
kayak mengalur ke dia tuh kayak biasanya aku akan mulai dari masa-masa dia remaja, karena ingatannya kan makin lebih kuat ya. Kayak misalnya kayak, "Kuliah dulu di mana, Kak?" Dulu kuliah dengan topik itu. Itu dari suggest dari mama atau papa? Kayak mama, "Oh, mama kamu orangnya kayak gini." Enggak. Jadi dia nggak perlu ngomong, jadi aku yang ngomong. Gali Mbak Sindu. Ya, aku yang gali terus karena aku udah ngeh, jadi aku tahu kan kayak kerucutannya kemana gitu kan, walaupun dia nggak bercerita. Nah, di titik itu dia kena, dia langsung kayak badannya cukup menggigil gitu ya, kayak karena kan rilis ya. Rilis energi itu salah satunya kayak menggigil, keringat dingin, nguap, terus kayak buang air kecil, sendawa, buang angin, buang air besar itu rilis. Yes, gitu. Makanya ada beberapa klien kalau sesi sama aku kayak pipis, mau beser, itu rilis. Dia mulai gemetaran, mulai keringat dingin, terus habis itu udah selesai, dia udah bisa ngomong akhirnya, dia ngerasa lega banget. Udah pertemuan kedua, cuman closing dari yang pertemuan pertama, udah kelar. Gitu. Dia cukup 2 kali aja ada, karena kebutuhannya dia cuman itu kan. Karena percuma kalau dari dirinya dia belum benar-benar ready untuk healing traumanya. Percuma Mbak Hera. There's nothing we can do sebenarnya. Gitu ya. Jadi orang datang ke Mbak Sindu itu gini, enggak, tanya gini, apakah semua orang punya trauma? I think ya. Semua. Sekecil waktu kecil pernah dipatok ayam terus nggak berani lagi ketemu ayam, Ya. itu juga trauma. Ya. Jadi trauma itu sebenarnya bukan peristiwanya Mbak Hera. Trauma itu adalah respon dari kumpulan momentum-momentum yang serupa, yang menghadirkan respon yang sama. Kebayang ya maksud aku? Jadi bukan tentang dipatok ayamnya. Itu kan kejadian, maksudnya itu kan peristiwanya, momentumnya. Trauma itu adalah respon dari momentum itu. Yang disebut trauma tuh responnya. Yes, momentumnya. Jadi, dan orang itu tidak bisa di-retraumatize itu nggak bisa. Yang terjadi adalah respon itu bangkit, bukan di-retraumatize. Jadi nggak ada orang yang di-retraumatize itu nggak ada. Jadi kan selama ini kan gitu kan, aku nonton film ini aku retraumatize karena dulu pernah bla 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 bla, sebenarnya nggak ada. Itu bangkitan dari respon tersebut sebenarnya, traumanya bangun. Trauma itu aku suka dengan pengibaratan dari Dr. Gabor Mate, itu adalah salah satu psikiatris yang paling aku suka di luar negeri. Dia mengkhususkan diri 45 tahun di bidang trauma. Jadi dia menganalogikan trauma itu seperti ini, Mbak. Ibaratnya, ini maaf ya aku sentuh ya Mbak Hera ya. Misalkan Mbak Hera di sini punya luka bakar ke baju nih. Kalau aku tegur orang lain, aku tepuk gini, "Hey, apa kabar?" Biasa aja. Kalau Mbak Hera, aku tepuk gini, marah. "Apa sih?" Gitu. Tapi dalam kondisi orang yang trauma itu, dia tuh nggak tahu di sini ada luka bakar. Can you imagine? Kebayang ya maksud aku? So, kalau orang yang menurut aku yang punya change besar untuk menyembuhkan traumanya dia, itu adalah orang yang berani membuka bajunya, melihat lukanya sejelek apapun itu, and then taking care of it. Kayak dirawat, dibersihin, right? Setelah itu kan lama-kelamaan dia akan sembuh. Lama-kelamaan akan sembuh. Dia akan membekas memang. Tapi dia akan sembuh. The moment dia sembuh, kamu bisa pakai baju kamu lagi dan mau aku tepok kayak gini juga nggak apa-apa. Yang menghadirkan respon, sakit, itu trauma. Jadi respon karena dipukul, responnya itu trauma itu sebenarnya. That's why makanya trauma itulah yang menghasilkan POV, selera kita milih pasangan, cara kita mengedukasi anak, preferensi rasa makanan kita, preferensi kita milih baju, ideologi-ideologi yang ada di kepala kita semua dari sana. Trauma. Dari sana, iya. Jadi lawan katanya adalah kesadaran sebenarnya. Bukan kesembuhan tapi kesadaran. Jadi makanya beberapa klien itu pernah yang kayak udah dari psikolog, psikiater gitu nanya ke aku. Biasanya mereka kan sering banget sih, ini sering banget. Banyak banget yang nanya kayak gini. "Kak, aku mau tanya dulu dong sebelum kita mulai sesi, self love tuh apa sih?" gitu. Sering banget ditanya gitu karena kalau misalkan kayak dari psikolog aku selalu disuruh self love. Tapi aku nggak tahu self love tuh ngapain. Dia bilang ke salon ya Kak, belanja ya gitu kan. Ada klien yang kayak gitu. Terus aku bilang self love itu dari 2 kata, self dan love.
kamu nggak bisa melakukan kedua kata ini kalau kamu nggak tahu deskripsi ini apa artinya. Self, do you know yourself? Kamu tahu nggak diri kamu, selera kamu, preferensi kamu, siapa yang selama ini mengemudikan kapal kehidupan kamu tahu nggak? Kamu ngeluka kamu, kegelapan kamu, shadow kamu, light kamu. Enggak, dia bilang. Nah, oke. And then love. Kamu tahu nggak kayak definisi cinta itu apa? Kayak kalau kamu nggak tahu selfmu apa, love-nya apa, kayak how come kayak kamu memberikan self love sama diri kamu kan gitu ya. So, aku selalu menjawab ke mereka self love itu sebenarnya adalah being aware. Being aware. Ya, menurutku self love adalah being aware, menjadi sadar. Jadi menurutku trauma itu lawan katanya adalah kesadaran. Kita membawa itu dalam kesadaran. Kita buka baju kita sadar kita punya luka. Walaupun kita nggak mau nyembuhin, kita sadar itu bukan kita yang nggak mau nyembuhin emang, right? Dibandingin kita nggak pernah mau berani untuk membuka baju, cuman sengkring sakit aja kan ibaratnya gitu kan. Jadi lawan kata trauma adalah kesadaran. Jadi the moment kita sadar, ya di titik itu adalah titik balik kita sebenarnya. Orang menyembuhkan traumanya tanpa guidance dari siapapun? Mampu. Caranya? Banyak, karena gini, metodeku mungkin akan agak berbeda ya Mbak Hera dengan apa yang Mbak Hera pahamin, karena ini konsepnya kan adalah energi dan spiritualism ya. Iya. Nah, spiritual Nah, spiritualism itu sebenarnya adalah, bagiku spiritualisme itu adalah berjalan ke dalam diri. Oke. Jadi ini bukan tentang konsep spiritual, woo-woo, supernatural, and yang lainnya ya. Yes. Bagiku perjalanan spiritual itu adalah perjalanan ke dalam diri. Nah, ketika kita berani gitu ya, berjalan ke dalam diri kita, itu artinya, ya itu kita udah masuk dalam pintu kesadaran. Tapi problemnya adalah keberaniannya Mbak. Keberaniannya. Resilience-nya. Keberaniannya, dan prosesnya itu kan nggak selalu enak. Jadi ada dibantu faktor internal juga ya? Ya. Oh, oke. Karena memang harus kayak gitu sih, karena agak ngeri ya, maksudnya gini, kalau ibaratnya gini, sebenarnya seorang fasilitator itu kan adalah pemandu ya. Dia tuh pemandu aja. Kayak pemandu aja, kita naik gunung, aku bisa bawain tenda kamu, aku bisa diriin tenda kamu, aku bisa kasih tahu rute mana yang paling enak nih, yang paling cocok nih kalau kamu pegel, kamu lewat sini, yang sini lewat jurang, nyampe, something like that misalkan. Terus aku bisa mungkin ketika kamu ngerasa sesuatu, kaki kamu sakit, aku bisa panggil ranger untuk bantu. Tapi yang nggak bisa aku lakukan adalah menggantikan kakimu untuk berjalan, right? Jadi yang jalan tetap aja dia sebenarnya. Power itu memang adanya di dia. Nah, seorang fasilitator itu tidak punya jangka waktu. Jadi ibaratnya, kalau kamu capek mau ngeres berapa lama? 3 hari di sini, ya udah ngeres aja. Gitu, aku cariin bahan makanannya. Kamu makan apa? Kita masak sama-sama. Jadi yang berusaha bukan cuman aku. Mostly memang dia yang harus berusaha. Karena itu adalah kaki dia, yang mau dia daki itu gunung itu adalah kaki dia sendiri. Aku nggak bisa gantiin itu. Gitu. Aku masuk case kemarin aku cerita ya. Aku ada case yang menurutku bisa gitu ya. Jadi ada teman cewek menikah cukup muda. Jadi setelah lulus kuliah ya 23 tahun. Menikah KDRT. Ya, anak 1 KDRT lalu cerai. Perempuan dibilang apa ya, sebutannya ya cukup independen, punya pekerjaan, background keluarganya juga baik ya, noble family ya, gitu. Nikah lagi yang kedua, itu nggak lama, nggak cukup pendek juga, lebih dari 2 tahun lah. Nikah lagi, polanya sama, ketemu dengan orang yang modelnya seperti itu. Kita tuh teman-temannya cuman gini, bisa ya, dia kan sudah ada trauma seperti itu, kan ketemu dengan pattern-nya tuh diulang lagi, ketemu dengan laki-laki yang modelnya kayak gitu, gitu. Itu sebetulnya apa yang terjadi Mbak? Trauma juga atau gimana? Jadi gini, karena trauma itu juga membentuk self identity ya, Mbak Hera. Jadi memang kompleks sekali, luar biasa memang. Jadi biasanya aku tidak tahu apa yang terjadi ya dengan temannya Mbak Hera di masa kecil ya, tapi ini mungkin secara general aja karena beberapa case aku juga punya kok yang kayak gitu. Maksudnya klien yang memang polanya itu
abuse partner, Iya, ada yang heeh, atau kayak mhm. diselingkuhin kayak punya mantan pacar 8, 8-8-nya tuh nggak selingkuh. Mmm. Padahal ya ketemunya di tempat lain, Iya usianya iya, beda, ininya betul, beda, itunya beda gitu heeh kan. Pertama mau jawaban dari mana? Contoh dari energi dulu deh. Kalau heeh. dari energi itu like attract like. That's why makanya kalau Mbak Hera tahu orang-orang NPD selalu attract orang-orang yang nggak berdaya, yang unworthy, yang Gitu segala ya? macam. Because like attract like. Bukannya sama sifatnya, karena ini harus dua kutub magnet yang berseberangan. Compatible, klop Yes, gitu ya? yes, Oke. gitu. Nah, contoh kayak dari segi orang-orang yang track, orang-orang yang abusive, Heeh. biasanya yang pertama mereka punya rasa unworthy itu tinggi. Mmm. Rasa tidak layak, tidak Mhm pantas, mhm gitu, itu tinggi sekali. mhm. Kedua adalah mereka biasanya, apa bahasanya ya, harus kayak kayak kalau melakukan sesuatu tuh kayak dalam otak mereka tuh gini, aku tuh harus kayak bahasanya, resilient, kayak bertahan, kuat, tapi in bukan dalam konteks yang tepat gitu loh. Ada orang yang kayak gitu, yang kayak Iya, kuat. heeh, kuat makanya diginiin ya Iya, udah nggak apa-apa makanya gitu. attract-nya problem biasanya Heeh, gitu iya, kan. Aku tuh orang yang kuat, aku biasa bla 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 bla. mhm Makanya attract-nya problemnya. mhm. Nah, tingginya biasanya kalau yang abusive itu adalah orang yang unworthy, merasa nggak layak, sehingga dia selalu mengundang konfirmasi Mhm atas identitas tersebut. mhm. Karena dia tidak, karena gini, yang jadi problem dari trauma itu adalah kita klaim identity yang kita pikir itu tepat. Heeh, iya iya. Oke, contoh misalkan kayak aku aja deh, aku tuh tumbuh dari seorang ayah yang NPD dan aku anak pertama ya, aku NPD dan aku tuh termasuk orang yang sangat dipilih kasihkan di rumah. Jadi jauh sekali kalau ngomongin pilih kasih mungkin kayak teman-temanku yang suka main aja dulu suka bercandain aku, "Lu kan pungut ya?" Sampai kayak gitu, sampai kayak gitu. Nah, Eee, ketika contoh misalkan ya, kayak kata-kata yang mungkin diucap sama papaku, itu aku amini kan. Contoh misalkan kayak, "Udah kamu ngalah aja, adik kamu tuh belum pernah ke ini," misalkan gitu. Oh berarti tuh gue nggak layak ya tempat itu ya? Berarti adik gue ya yang layak ya? Juga menyebabkan sumbatan, finansialku juga Mbak, dulu. Jadi aku tuh tidak bisa melebihi adikku. Karena gitu aku ya? iya, karena aku merasa kayak, "Udah kamu tuh di sini aja, itu adikmu yang ini." Jadi aku mengeklaim sebagai identitasku tuh adalah seseorang yang, ya aku nggak layak gitu. Layakku ya segini, kalau adikku naik nih, Mhm aku melebihi dia nih, mhm. terus adikku di sini, kayak realitaku membangkrutkan diriku gitu. Masih sampai kayak gitu, Gitu ya? it's happen gitu. Jadi Oh. yang terjadi sama temennya Mbak Hera adalah, karena dia merasa dirinya dia nggak layak. Orang yang seperti ini, nah ini yang Mhm penting juga ya, ini adalah ego manusia sebenarnya. Kalau aku ngomong ego itu adalah mind, jadi pikiran. Ego itu nggak jelek sebenarnya. Ego itu sebenarnya defense us, dia melindungi diri kita, dia mhm. membela diri kita Iya sebenarnya. iya Tanpa ego kita nggak makan. iya. Ya kan? Tanpa ego kita nggak dapat gaji, kerja udah gitu-gitu aja kan, kita Mhm nggak bisa mempertahankan hak kita. mhm. Cuma the problem is, ego itu selalu membuat kita stay di tempat yang aman, dan yang aman itu bukan berarti yang baik. Nah itu masalahnya. Mmm. Ego selalu menekan kita di tempat yang aman, dan tempat yang aman bagi dia adalah tempat yang familiar. So, if hurt is familiar, Heeh. ketika ada happiness, ego akan bilang, "That's not you." Itu ya? Ya, karena self identity itu ego juga Itu namanya. ada hubungannya dengan yang Mbak Sindu tadi bilang yang, apa, sudah terbentuk ketika dalam kandungan sampai usia 7 tahun? Bisa, Karena kakaknya nggak begitu, ya, bisa, adiknya nggak begitu. ya. Ada beberapa kasus yang mungkin masih kecil oke, baik gitu. Heeh. Ternyata aku, udah sesi keberapa ya, ketiga apa keempat ya, itu ketahuan bahwa dulu pas lagi hamil mau digugurin. Ada yang Oh. kasusnya kayak gitu, ada juga. Jadi kita nggak Oh, bisa pukul oke. rata semua hal gitu. Jadi Mhm. memang ketika mau digugurkan itu dia seperti anak yang tidak diharapkan kan Iya sebenarnya. iya, Terekam gitu ya? terekam. Oh. Jadi memang, apa ya, ya itu yang menjadikan yang aku bilang autopilot. Mhm mhm. Nah, kalau kita membawa hidup kita dalam kesadaran, kita bisa ambil hijab itu, pembajakan itu bisa kita ambil, kita Mhm bisa operasikan dari alam sadar kita.
Karena biar gimana pun ketika kita dalam janin sampai umur 7 tahun, brain kita ini kan nggak berfungsi sebagai orang dewasa. Dia developnya aja seiring berjalannya usia kan. Semakin kita tua kan semakin perfect kan brain itu berdevelop kan. Terus kayak kita nggak punya judgement itu kita nggak ada ketika kita masih kecil. Terus apalagi pengalaman nggak ada. Kita lebih tahu jauh lebih sedikit dibandingin kita dewasa. Tapi kita dioperate sama anak itu, sama anak kecil itu. Kita dioperasikan sama dia gitu loh. Dan kita nggak bisa get out kalau kita nggak keluar dari sana, kalau kita nggak menyadari gitu. That's why yang bikin complicated-nya trauma itu di situ. Karena gini, nah ini juga menarik ya, aku jarang sih ngomong ini. Jadi kenapa? Pertanyaan adalah kenapa anak kecil kok gampang amat trauma sih? Walaupun orang tuanya baik-baik aja, lovey-dovey aja, kenapa kok seorang anak itu responnya kayak gitu, gitu. Tantrum lah. Yes. Terus akhirnya bikin kita marah, mungkin jadi galak atau apa gitu kan. Jadi gini Mbak, manusia itu, aku bukan orang yang percaya bahwa manusia lahir itu adalah selembar kertas putih. I don't believe in that. Menurutku manusia itu datang itu sudah dengan keautentikannya. Jadi manusia lahir itu dia udah punya diri otentiknya dia sebenarnya. Contoh nih, yes, jadi kayak kamu punya hobinya ini, pekerjaan yang cocok tuh buat dia ini, sehingga dia punya sifat yang kayak gini, orangnya introvert, extrovert, ini ambivert. Dari astrologi itu udah kelihatan ya, kayak kalau kamu percaya dengan astrologi, human design, begitu kita lahir itu tatanan bintang dan segala hal itu sudah berbicara. Iya, pada kita ini nih karakter kita. Itu yang namanya authenticity. Manusia yang bahagia. Makanya kakak sama adik sifatnya bisa beda banget. Yes, betul. Nah, hidup yang bahagia menurut aku adalah hidup yang penuh dan utuh. Orang yang penuh dan utuh hidupnya adalah orang yang berada dalam sisi autentiknya. So, this is not about good and bad person, right or wrong yang dia lakukan, tapi bagaimana dia hidup dalam authenticity-nya dia. Sehingga dia nyaman dengan dirinya Sehingga dia nyaman dan dia tercukupi dengan apapun yang dia lakukan dan apapun yang tidak dia lakukan. Itu adalah sisi authenticity. Karena kalau ada orang tanya, nggak gampang. That's right. Kenapa? Karena sisi authenticity ini kalah sama yang namanya naluri. Kalah telak. Sedangkan kita lahir dua hal itu yang berpengaruh di hidup kita. Nah, naluri ini selalu ini makanya aku adalah orang yang juga tidak percaya. Aku juga tidak percaya bahwa orang tua itu memiliki unconditional love kepada anak. Aku nggak percaya. Aku percaya anak yang memiliki unconditional love kepada orang tua. Itu, Pak. Yes. Kenapa? Kalau kita bilang orang tua semua punya unconditional love sama anak, nggak ada anak-anak di pembuangan sampah. Oh iya, itu ya. Yes, di got, right? Anak itu punya unconditional love sama orang tua. Mbak Hera bisa nyaci maki anak bayi, habis itu Mbak Hera senyum, dia happy lagi. Just cinta dia benar-benar tanpa kondisi. Kita jelek, kita bau, kita marah-marah, kita tapi dia sayang aja, right? Jadi yang punya unconditional love tuh sebenarnya adalah anak kita ke kita, bukan kita ke dia. Cinta Jadi kita ke dia tuh pakai kondisi. Kasih anak sepanjang masa, bukan kasih ibu sepanjang masa. Menurutku. Oke. Karena karena ketika kita melahirkan dia kan kita punya data yang kita bawa. So, gimana kalau ternyata ketika dia lahir kita belum siap? Entah secara finansial, entah secara apa, kita terbagi pikirannya work, life, inilah, itulah. Mungkin ada beberapa orang yang punya kisah asmara di belakang pasangannya segala macam. Itu banyak sekali ya, complicated ya. Sehingga untuk dibilang orang tua memiliki cinta tanpa kondisi anak itu terlalu naif menurut aku. Tapi anak punya, karena anak yang mengajarkan kita tentang cinta tanpa kondisi itu. That's why makanya banyak orang tua yang akhirnya kan banyak yang semena-mena. Tahu dia akan diterima kembali. I mean as a kid ya, dari janin sampai umur 7 tahun ya. Nah, sisi inilah yang mematikan sisi authenticity. Karena apa? Karena saking sayangnya dia sama orang tuanya. Sayangnya sama caregiver-nya. Contoh misalkan, kita manyun sedikit. Lihat deh, anak kecil tuh suka kayak joget-joget sendiri. Lucu kok mama. Dia menghibur kita, tapi nggak tahu gimana caranya, right? Kalau nangis dia ikut nangis. Bayi itu kalau kita pura-pura nangis, dia ikut nangis. Naluri. Itu naluri. Nah, yang jadi problem adalah
pikirannya atau kayak kemampuan berpikirnya tinggal seimbang dengan besarnya cinta kasihnya dia. Sehingga yang terjadi ketika ini terjadi adalah dia akan menyalahkan dirinya. Contoh, Mbak Hera sama suami misalkan berantem di dapur karena Mbak Hera nitip telur nggak dibeliin. Just simple things, right? Nah, kemudian si adik nonton nih pas masih kecil. Kamu gimana sih mas? Bla 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 misalkan gitu kan. Itu anak udah tegang loh. Dia akan berpikir yang pertama di otaknya dia gini. Coba aja aku udah gede, aku yang beliin mama telur. So, whatever, apapun yang terjadi oleh orang-orang caregiver, dia akan nyalain diri dia dulu. Dia akan selalu merasa I'm not perfect, ini orang tua sering berantem karena aku begini, mama aku nggak punya uang, coba Itu aku yang udah gede. mengikis authenticity. Yes. Dia akan melakukan segala hal untuk kita happy. Dan itulah yang membuat dia tidak connect dengan dirinya dia. Contoh misalkan kayak dia nggak suka sesuatu, kayak anakku ya, anakku itu sampai umur 3 tahun nggak punya sendal, Mbak. Dia cuma punya sepatu, ya. Maunya sepatu. Dia cuma punya sepatu untuk pergi. Kalau dia di rumah aku nggak kasih sendal, main di komplek nggak kasih sendal. Percaya nggak Mbak, sampai sekarang dia termasuk anak yang nggak pernah kena kayak batu, apa, sensorinya dia bagus banget. Iya. Kalau aku belum berkesadaran di saat itu, aku pasti akan marah-marah setiap dia copot sendal. Pakai kotor, jorok, ini itu, nanti itu. But I don't do that. Gitu. Aku nggak melakukan itu, percaya sama dia. Aku nggak mau. Dibilang copot lagi, apa copot. Sebelum rumah, dia mau nih pakai dari sini sampai situ. Dan sampai tanah dia copot. Aku biarin aja. Ternyata itu sensoriknya dia tuh, maksudnya dia pakem banget kayak cara jalannya dia jarang yang kayak kesandung, jarang, padahal dia anaknya petakilan banget. Terus kayak ngerem, kayak lari itu aku merhatiin banget kayak pintar banget dia ngerem, maksudnya yang nyeruduk gitu loh. Kayak authenticity-nya dia. Contoh kayak di kamar mandi tuh ada cicak di kamar mandiku tuh, suka ada cicak kecil, anak cicak gitu. Cicak mama ya jalannya ya. Jadi aku tuh bilang kayak pengen deh nangkep cicak, dia bilang gitu. Aku izinin aja. Sehingga dia kira aware kayak binatang mana yang bahaya, binatang mana yang ini, binatang mana. Ya itu. Jadi ketika kita membiarkan authenticity-nya dia lahir, dia akan menjadi pribadinya dia gitu. Tapi kalau kita bilang kayak jangan nanti kotor, nanti ini, nanti itu membuat anak kan terbatas. Gitu. Sedangkan nggak semua anak itu sama. Tapi kita mengedukasi dia dengan cara yang sama. Iya. Gitu. Kalau dengan kita udah dewasa gini, apa caranya kita membangkitkan lagi authenticity kita? Begitu banyaknya orang di sekitar kita, negatif, positif. Pertama dengerin tubuh. Gitu. Itu yang tadi kita ngobrol dalam ya. Dengerin tubuh kita. Kalau kita udah nggak nyaman ketemu sama orang, ya sudah, nggak usah dipaksakan. That's okay. Kalau itu aku faktor U sebetulnya. Kadang-kadang juga ada ya. Udah males gitu kan. Kadang-kadang juga ada orang yang kayak tiba-tiba ninggalin kita. Let them be. Belajar mengamati itu yang kedua. Jadi belajar mengamati apa sih yang terjadi sama aku, kenapa sih tubuhku begini kok nggak nyaman. Aku ternyata nggak nyaman pakai lipstik warna merah, ternyata aku nyaman pakai lipstik nude. Tapi berarti siapa nih pembentuk ini nih? Karena rumah tuh juga datang bukan hanya dari caregiver, karena juga dari toxic society kan. Ya, jadi orang tua kita kan dipengaruhi oleh toxic society ini sehingga mengajarkan kita atau bertindak sesuatu ke kita hal yang membuat kita punya respon tersebut kan sebenarnya. Authenticity itu menghilangkan semua hal itu. So, without anything, kita tuh apa sebenarnya? Kita kayak gimana? Rasanya apa? Aku makan ini ternyata aku gak suka. Oh ternyata aku makan ini. Dan tubuh itu bisa kok nyetop sendiri. Kayak kebanyakan manis tuh bisa kok dia nyetop sendiri. Dia ngeh kok sebenarnya kalau kita sadar tuh dia ngeh kok. Dia tahu sebenarnya gitu. Nah, menjadi sadar dan kemudian memberdayakan diri menurutku. Jadi ada beberapa case yang traumanya tidak resolve, tapi dia mau memberdayakan dirinya. Contoh, tune in sama creativity-nya dia. Contoh, kayak dia suka bukan hanya kesenian, misalkan dia suka budaya tertentu, dia belajar. Jadi energi itu disalurkan di tempat yang sehat. Passion dan desire itu harus disalurkan di tempat yang sehat gitu. Sehingga ada regulasi. Karena yang terjadi kalau dari segi energi, trauma tuh buat energi itu jadi padat gitu loh.
Yang kita harus lakukan tuh meregulasinya dulu, gitu. Jadi meeting new people, kalau kamu nggak suka meeting new people, sadarin, kenapa ya yang terjadi sama aku ya? Kalau belum ketemu jangan dipaksain. Jadi biasain nanya ke diri sendiri, tapi jangan nunggu jawaban. Karena jawaban itu hadir hanya ketika kita siap, lama, atau ketika kita butuhkan, bukan karena kita bertanya. Jadi kalau nanya sama diri sendiri jangan ngotot langsung minta jawaban. Kadang-kadang, "Kamu kenapa ya kayak gini ya, Hera? Kamu tuh dulunya nggak gini, kok sekarang kamu jadi gini?" Tapi nggak ada jawabannya, gitu. Ya karena kita belum butuh sama jawabannya, yang pertama. Yang kedua, kita nggak bisa mendengar itu karena kita tidak selaras sama jawabannya. Kebayang nggak, Ada Mas? kemauan, kita maunya jawabannya kayak gini. Yes, kita punya ekspektasi tertentu Iya, gitu. Jadi makanya yang dibilang kayak pertama naikkan kesadaran, kedua diamati. Jadi kalau bertanya ya udah tanya aja. Kayak orang meditasi. Mbak aku tuh hari ini nggak bisa meditasi, ya udah nggak usah meditasi. Apalagi kamu mau ngapain orang kamu nggak bisa meditasi kan? Justru kamu sadar kamu nggak bisa meditasi itu justru itu kesadaran. Kalau kamu kayak maksain, itu bukan sadar namanya. Kayak kamu pengen tenang memaksakan ketenangan. Kalau kamu pengen tenang dengan mengerti bahwa, oh aku di sini nggak tenang, ya itu justru kesukaran. Dan cari tenangmu kan gitu, ibaratnya gitu. Jadi ya itu, kayak belajar mengamati dan belajar jangan bernafsu dengan hasil. Jadi kalau nanya, percaya aja bahwa jawaban itu akan datang. Tapi jangan berekspektasi jawabannya itu apa. Kayak kita berjalan sesuatu, kita boleh pengen hasil A. Nggak usah pikirin hasilnya, kita enjoy the process. Jadi religius sih Mbak kalau aku. Kenapa? Kayak makanya yang dibilang pasrah, ya sabar ya gitu berserah ya. Berserah. Berserah. Nah, orang yang berserah itu kan ilmunya juga complicated sebenarnya Mbak Hera ya. Karena berserah itu kan banyak banget elemennya. Contoh misalkan kayak kamu harus punya trust gitu. Kedua kamu harus let go. Let go of everything, kayak bener-bener lepaskan semuanya. Aku gitu, aku pernah aku dalam titik terendah hidupku, aku pernah bermeditasi, aku sebut semua orang yang ada di hidupku termasuk anak. Aku sebut namanya dalam meditasi, kalau aku bilang, Tuhan aku lepaskan B, aku lepas semuanya. Terakhir aku sebut nama anakku tuh aku sampai gemeteran gitu ya meditasi itu. Dan aku bilang, dan tolong kembalikan ke aku yang selaras dengan aku bilang gitu. Jadi aku sudah lepasin segala hal yang kalau yang kembali aku anggap itu yang selaras. Di titik terendah yang aku sampai bilang sama Tuhan, kayak aku nyerah Tuhan. Kayak aku kayak kamu ibaratnya kalau main bola ya, kamu gocek aku ke sini, aku bisa ngeles ke sini. Kamu kasih aku masalah ini, aku bisa. Ini. There's no way out gitu loh. Kayak udah aku nyerah, aku kasih bendera putih. Aku lepasin semua orang ini, aku sebut semua orang yang aku sayang dan semua orang yang aku benci. Semua orang yang ada data manusia ada di otakku, nama-namanya. My clients, everything. Kayak aku sebut Instagram lah, apa semuanya aku sebut. Aku lepasin media sosialku yang ini, yang itu gitu ya. Terus aku bilang sama Tuhan, udah aku nyerah. Kalau aku masih berguna, aku bilang gitu. Kalau aku di dunia ini aku masih berguna, aku bilang. Kasih tahu aku gunanya itu buat apa, gitu. And then help me gitu loh. Kayak help me to do apa yang kamu rasa tuh kayak itu berguna gitu loh. Aku lakukan gitu kan. Dan selebihnya terserah. Dan aku minta tolong, tapi aku minta tolong kembalikan ke aku semua yang selaras ke aku. Yang selaras dalam perjalananku tolong dikembalikan. Semua yang aku lepaskan tadi Tuhan, aku minta tolong kembalikan ke aku semua yang selaras. Gitu. Dan from that moment, hidup tuh mulai agak oke. Gitu ya. Mulai ngeflow-nya enak, mulai ketemu ini, ketemu itu gitu. Karena kan aku menempuh jalan ini kan kayak melalui panjang banget gitu perjalanannya. Dan aku adalah salah satu orang yang juga without help from others gitu. Jadi complicated sekali sih, luar biasa. Aku PTSD aja 11 tahun, Mbak. Ya, aku punya post traumatic syndrome disorder itu 11 tahun. Aku punya major depression. Aku pernah self harm sampai 10 tahunan self harm. Aku pernah coba suicide itu sampai 6 kali. Sekitar 5, 6 kali kalau Aku nggak mau salah. tanya sih, gimana Mbak Cindy sampai jadi dengan title seperti ini gitu ya. Iya, itu pengalaman hidup juga memang. Ya, terus Belajarnya gimana Mbak? Udah ilmu itu tuh dari mana? dari kejatuhan hidup. Gitu ya. Pernah jadi pecandu, aku pernah jadi junkie.
Pengalaman spiritualku yang pertama kali itu adalah 2012. Itu yang membuat aku berhenti menjadi seorang pecandu narkoba di saat itu luar biasa banget. Terus aku ya do my life kayak ya biasa anak kuliahan, kayak main dan aku lebih suka naik gunung. So aku percaya alam menyembuhkan karena PTSD-ku sembuh karena aku naik gunung selama. Pokoknya aku tuh sadar-sadar tuh kayak 2016 tiba-tiba aku tuh udah gak punya simptom PTSD. Simptomnya apa waktu itu? Simptomnya tuh dulu tubuhku kaku. Terus aku bisa keringat kayak keringat jagung, tau gak sih, keringat yang gede-gede itu yang keringat dingin, terus shaking, itu bisa 2 jam. Dan itu bisa rilis cepet kalau sebelum itu muncul aku lukain tangan. Self harm itu. Iya. Kalau itu aku tahu nih kayak, oh ini mau datang nih simptomnya. Aku buru-buru. Jadi aku dulu pas sekolah aku kecil, isinya tuh silet aku potong-potong. Dan aku selalu kantongin. Waktu itu. Yes, it helps. Karena abis itu aku relax. Iya. Dan nggak usah sampai gemeteran, karena capek kan kalau habis gemeteran 2 jam itu kan capek banget. Karena badannya nggak bisa dikontrol dan ini tanganku tuh kaku kayak gini. Itu mau dibuka cowok pun nggak akan bisa. Nggak bisa, udah panik, keringet dingin, apa segala macam. Itu tiba-tiba sembuh, aku baru sadar kayak aku udah naik gunung mungkin 7 tahun ya. Udah 7 tahun naik gunung, terus tiba-tiba 2016 aku mikir kayak, jadi aku beres-beres, aku ketemu kotak silet itu. Terus aku baru kayak, loh, udah lama ya nggak ngelakuin ini dari kapan ya? Yes, juga kayak kayak bukan zat adiktif ya, kayak alkohol misalkan. Dulu kan aku minum juga rutin banget ya, bukan minum buat have fun aja, rutin sekali buat escape kan ceritanya. 2016 tuh juga aku gitu. Sukanya sama pacarku yang sekarang jadi suamiku. Gue tuh terakhir minum kapan ya gitu, kok kayak nggak ada memorinya, kayak udah lama banget gitu. Itu, terus self harm-ku tiba-tiba udahan. Terus aku udah nggak Gara-gara punya naik gunung, kira-kira? Kayaknya iya. Karena aku tuh kalau naik gunung, aku sering sendirian. Maksudnya gini, aku sama tim. Tapi karena aku tuh nggak suka kayak jalan tuh ngomong-ngomong gitu loh. Maksudnya kayak sambil ngobrol capek. Ngos-ngosan kayak gitu kan. Jadi yang aku lakukan adalah aku selalu minta jalan duluan sendiri. Nanti aku ketemu di pos ini ya. Nanti aku tunggu nanti kalau mereka nyampe di pos ini nih, aku jalan lagi. Jadi aku jarang barengan. Nah itu di situ tuh aku mulai kayak sering nulis, naik. Kadang-kadang aku suka naik nih di atas pohon sengaja gitu ya. Aku foto-foto, kadang aku nulis di mana aku nyari tempat yang enak aku nulis. Terus aku suka ngomong sendiri, kayak misalnya kayak enak kan Du gitu. Coba say thanks gitu, makasih ya Tuhan diundang ke sini. Itu habitku sampai sekarang. Sekarang aku kalau kemanapun nyampe aku langsung bilang Tuhan makasih banyak sudah diundang ke sini, makasih sudah diizinkan kembali kayak gitu. Itu membuat vibrasiku tuh jadi gitu loh. Gimana sampai punya traction untuk orang datang percaya masalahnya ke Mbak Sindu? Oke, itu semua dimulai dari sekitar baru Mbak, itu baru 2 tahun yang lalu. Nah, tapi kalau dulu aku pakai pendekatannya ke mindset. Aku tidak pakai pendekatan energi. Tapi sepertinya itu bukan jalanku. Karena ketika aku pakai metode mindset itu, jujur ya, klien yang datang tuh sangat sangat sedikit lah, sangat kecil lah. Dan aku bahasanya anak-anak yang di daerah spiritual ya, aku menghadapi shadow-ku. Jadi ibaratnya ada trauma yang bangkit lagi ketika aku menjadi seorang mindset coaching itu ada traumaku yang bangkit lagi yang luar biasa besar. Shadow itu gede sekali, luar biasa sekali sampai berefek ke realitaku, kayak hancur-hancuran lah ya, kayak relationship, terus juga kayak finansial, itu di 2 tahun yang lalu tuh luar biasa hancur, berantakan ya. Nah, di titik itu aku mulai kayak, sebenarnya aku udah ngerti dari dulu kayak dunia self development, kan aku juga sertifikasi NLP segala macam kan. NLP itu? Neuro Linguistic Program. Itu kayak metode juga sih, kayak modalitas gitu. Nah, akhirnya aku kayak aku nyelesain shadow-ku itu. Jadi aku hadapin traumanya, aku merilis traumaku, it's take time, tanpa bantuan. Ada satu sih, kayak dulu aku suka curhat sama tarot reader di Bali. Sekali apa 2 kali doang sih, tapi kan itu cuma 1 jam ya, bukan yang berproses yang harian gitu ya. Ada dibantu sama beliau. Terus, nah ini yang aneh, ini aneh sih. Suddenly, tiba-tiba ada 3 orang temen dari
3 orang temanku ini aku udah lama gak ketemu. Mm-mm. Terus nih 3 orang ini gak kenal. Maksudnya Iya. mereka tuh gak kenal. Yang satu tuh Iya. teman klub buku, yang satu teman kampus, yang satu teman SMA. Mm-mm. Dalam satu hari yang sama, tiba-tiba mereka bilang gini, "Sido bacain gue tarot dong." Aku nggak punya tarot, Mbak. Aku nggak bisa baca tarot. Mm-mm. Terus nih orang kenapa minta baca tarot gitu kan? Mm-mm. Terus aku bilang, "Aku nggak bisa," aku bilang gitu. "Udah nggak apa-apa, tapi kan lu suka dengerin tarot." Jadi aku tuh punya habit Karena kalau, diuji cuma 2 kali waktu itu. Terus? nah, suka dengerin tarot, dia bilang, "Ih, tapi kan gue nggak bisa, tarot kan susah," aku bilang Mm-mm. gitu. Dan anehnya mereka persisten banget selama 3 minggu. No, 2 minggu. Setiap hari bujukin aku untuk buka tarot. Akhirnya aku tuh ingat waktu itu tuh aku dikasih tahu sama salah seorang dokter gitu ya, kayak, "Kamu kalau belajar tarot tuh ada tuh aplikasi di iPhone. Dia Gitu. kayak game soliter yang dipencet Iya, kartunya iya, iya. muncul." Gitu. Terus aku bilang sama temenku kayak, "Mau ini nggak, mau uji nyali nggak? Kita sama-sama ngelawak, ketawain gue, kita pakai game itu, yang pencet-pencet itu, Mm-mm. aplikasi itu." Ternyata tepat, selaras yang aku baca. Terus mereka bilang kayak, "Sindu makasih banyak ya, udah bantu insight bla bla bla." Iya, iya, Mereka iya. ngomong makasih gitu, aku makin bingung kayak, bener, aku bingung kan. Ah, ah. Terus aku bilang sama Tuhan, "Tuhan, tolong bantu aku deh. Kalau emang kalau emang ini gift," Ah, ah. which is aku juga ngomongnya cringe juga kayak baru 3 orang gitu kan, nggak pernah belajar juga. Ah, Tapi kalau emang ini gift dan I can help people with that, ah, ah. aku jelas banget aku doa gini, "Tolong datangin aku 10 orang dalam waktu 2 minggu yang membutuhkan bacaanku." Mm-mm. Siapapun aku bilang gitu. Mm-mm. And then come 10 orang Itu dalam waktu siapa 2 minggu. aja? Beda-beda. Ada adekku, Ah, ah. terus, siapa ya waktu itu? Lupa, pokoknya temen-temen, ada yang kayak dari klien, Teman-teman ada yang gitu. dari klien mindset itu kan Ah, aneh banget, kayak tiba-tiba mereka kayak, "Bisa baca tarot?" Enggak sih, cuman kemarin lagi belajar-belajar ya, bahasaku jadi gitu kan, karena udah nyoba kan kemarin mm-mm. kan. Ternyata bener datang 10. Akhirnya aku beli kartunya, kartu Mm-mm. yang pertama yang aku punya itu. Aku beli, Mbak. Terus aku bilang sama suami aku bilang, "Besok aku mau ke kafe seharian, aku mau belajar tarot," aku bilang gitu. "Emang udah ada gurunya?" Kata dia. Mm-mm. Nah, aku waktu itu finansial aku lagi hancur banget ya. Mm-mm. Aku udah gak kepikiran jadi guru tarot, aku bilang, "Aku mau belajar di YouTube aja." Karena aku gak enak kalau aku mau buka layanan dalam hatiku, masa aku gak belajar gitu kan. Mm-mm. Akhirnya yang aku lakukan adalah aku di kafe, aku buka Mbak, kartunya tuh ya Allah ngocok aja belum bisa. Sret, aku gituin kan, kayak di TV-TV kan. Iya. Terus aku nyalain HP, aku udah cari nih yang bisa ngajar tarot bla 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 gitu, aku gini. Mm-mm. Terus habis itu aku minum kopi, aku inget banget langkahku, aku minum kopi. Terus aku ini tanganku belum nyampe untuk mencet play. Jadi aku udah mau belajar nih gitu kan. Aku mau mencet play belum nyampe. Sini aku dicolek sama orang. Mm-mm. "Mbak, Mbak," kata dia gitu. Terus aku ngeliat kayak, "Iya," aku bilang Mm-mm. gitu. "Ibu bisa baca tarot?" Katanya gitu. Terus aku bilang kayak, karena aku percaya bahwa keraguan itu mematikan potensi ya. Jadi aku Oke. selalu bilang kayak, "Ibu, Bisa. ya tapi pakai tanda tanya. Bisa?" "Berapa harganya?" Hatiku panik kan kayak, "Berapa ya?" Sekenanya aja aku bilang, 100.000, aku bilang. "Boleh boleh, saya mau," kata dia. "Berapa di meja saya ya?" Dia bilang gitu. Itu hatiku Mbak, itu kan mau meledak. Aku tuh bilang gini sama Tuhan, "Oke, mungkin yang kemarin gue bisa karena gue kenal orangnya, tapi ini gue gak kenal, terus gue harus gimana?" Gitu kan. Dalam hatiku, udahlah ini pokoknya kalau orang ini nggak tepat bacaannya, udah gue tutup praktek sebelum buka praktek mendingan. Kayak gue kegeeran deh. Tapi kok ada rasa ragu kayak gitu. Mm-mm. Ternyata pas buka kartu Mm-mm. dan aku nggak baca buku, tiba aku bisa baca. Dan itu aku baru 5 menit ngomong, dia udah nangis Oh ya. banget kayak, "Kok bisa Mbak tahu kayak gitu?" Itu aku lebih bingung sebenarnya dari orangnya, cuman aku harus Oke. kayak firm kan gitu Heeh. kan, "Halo Mbak," harus nonton. "Kamu tahu kamu siapa?" Aku pulang, udah selesai ini, aku pulang, terus aku bilang di parkiran kayak, "Tuhan nih gini banget ya, emang emang gak boleh banget nih gue belajar. Berarti emang kamu nyuruhnya aku gak boleh belajar gitu." That's why makanya kan aku tulisnya intuitive tarot reader kan. Karena aku Hmm. mostly membaca energinya, bukan hanya melihat Melihatnya. rumusannya Oke, gitu. oke. Itu, ketika aku selesaiin shadow, tiba-tiba aku, I can read the tarot. Kayak tarot itu di mataku tuh kayak bioskop Mbak. Kayak aku tinggal ngomong aja gitu, kayak ya
clear banget gitu. Dari ceritanya, ada gambarnya tinggal Ya, dirasain karena aja. tangkapan energi kan, bahasa Mhm. energi kan, kayak dia Mhm. bisa menerjemahkan itu dengan luar biasa gitu ya. Mhm. Terima kasih banget nih bakat yang aku nggak aku nggak bilang Iya, itu aku nggak bisa di-describe ya gimana ya tuh kayak, nggak bisa. gitu aja Iya, saya. iya, iya. Oke. Terus nah untuk cakra kayak energy healing dan Mhm. sumbatan-sumbatan cakra Mhm. itu juga gitu. Setelah aku bisa baca tarot kok hancur lagi. Jadi traumaku naik lagi. Kenceng sekali waktu itu. Aku beresin itu, aku meregulasi itu sekitar 3 bulanan lah ya. Hmm. Terus 3 bulan, aku ngopi Mhm. di kafe gitu ya. Mhm. Tiba-tiba orang, karyawan kafe itu lewat, bisa kayak, "Ih, dia kok nggak akur ya sama bapaknya?" Gitu. Dia kok apa? "Dia kok nggak akur ya sama bapaknya? Kok Oh, bapaknya gitu ya?" Gitu. gitu. Terus aku kayak ngopi gitu kan, terus aku, Heeh. "Loh, dari mana tuh pikiran?" Ibu kayak curhat gitu ya. Heeh. Awal mulanya, kayak terus aku pernah kayak, aku tuh di mana ya waktu itu ya? Heeh. Di Bali atau di mana ya? Aku lupa deh. Pokoknya aku di mana, aku duduk, itu orang tuh Heeh. lalu lalang kayak semacam bukan halte, kayak lupa aku tempat apa, kayak lobi hotel atau apa ya. Pokoknya aku duduk ada depan orang tuh ada lalu lalang gitu. Mhm. Kayak, "Oh nih orang punya isu nih sama ibunya. Oh yang ini," gitu. Kayak suddenly aja. Terus aku juga ngerasa kayak, "Oh ini Oh, mah ada energi. ya ini mah kayaknya ini ya, kayak halusinasi deh," aku pikir gitu ya. Iya, iya, iya. Terus Yang kayak gini sih teman-teman ya boleh percaya boleh enggak iya, ya. iya, Tapi ya maksudnya, Mbak Sindu di sini itu, posisinya adalah kalau buat saya nolongin orang. iya, Itu aja sih, ya. iya, Kalau Mbak Sindu bisa energi, kita nggak iya, ngerti, ya sudahlah, iya, ya. iya karena Iya kan? iya kan konsep Kan energi. personal banget apa yang Betul. dihadapin Mbak Sindu dan nggak bisa di-describe dengan rumus Iya, 1+2 gitu, iya. ya. Karena, Heeh. akhirnya itu semua kayak aku jadikan kayak landasan berpikir, kayak aku kan akhirnya mikir, kan aku orang yang sangat logika dulunya. Mhm. I don't believe in ghost, aku nggak percaya hantu bahkan. Mhm. Jadi aku berpikir kayak, ini tuh sebenarnya apa, yang aku rasain ini apa? Mulai dari tarot, mulai Mhm. dari ini. Ini bukan suatu hal yang kebetulan kalau aku kayak terlibat dengan banyak orang sekaligus, kayak Mhm. tiba-tiba nanti Mhm. contoh misalkan ya, aku ngebatin temenku, kayak, Mhm. "Oh, dia udah lama nih nggak ada kabarnya, Mhm. kayaknya dia berantem lagi deh ini sama adiknya kali ya." Mhm. Nggak nyampe 5 menit temenku telepon, "Kayak gue mau curhat dong, gila ya adek gue bla bla bla," gitu. Itu nggak pernah kebetulan gitu, itu Iya, bukan iya, kebetulan. iya. Kalau itu terjadi terus menerus itu bukan lagi kebetulan, berarti it's calling kan berarti. Iya, iya, iya. Dari situlah aku terus menghentikan layanan mindset coaching-ku. Aku Mhm. membuka self healing dan clarity facilitator. Jadi aku lebih kayak memfasilitasi seseorang untuk menyembuhkan dirinya sendiri, Mhm. Mhm. membangkitkan kemampuan dia untuk menyembuhkan dirinya sendiri, Mhm. menuntun dia Itu yang dalam disebut dengan, unlocking your highest potential, ya unlocking your menyembuhkan high diri sendiri. bukan, unlocking your highest potential adalah ketika kita sudah tidak hidup dalam limitasi, dalam self sabotage kita yang dikarenakan oleh self identity dari ego Mhm. dan respon dari trauma tadi, Oke. kita otomatis menjadi orang yang otentik dan orang yang otentik pasti dia akan meraih highest potential-nya dia. Dan ini bukan Mhm. tentang pencapaian Mhm. material gitu ya, tapi juga Mhm. tentang pencapaian batiniahnya dia kan Iya, iya, sebenarnya. iya. Rasa fulfillment dia dalam hidup, itu yang Mhm. pengen banget setiap orang tuh kayak bisa merasakan itu gitu loh. Gitu ya. Iya, dan Mhm. itu adalah tujuanku dan visiku. That's why makanya kayak dalam pembacaan tarot, Mhm. aku juga hampir itu karena like attract like ya gini ya, Mhm. dalam energiku aku jarang menarik orang-orang yang sifatnya bacaannya modelannya kayak kayak rata-rata tuh tetep aja tentang trauma gitu loh Mbak, Iya. ngerti kan? Bukan yang kayak ya kayak aku nggak ngerti sih kalau orang lain tapi dari awal tuh aku tuh kayak orang yang kayak baca, "Ini luka batin apa ya Kak?" Iya ternyata kayak Mhm. gitu. Mhm. Karena mungkin aku memang udah mendedikasikan diri karena aku juga hidup dalam kubangan trauma selama itu, dengan efek sedahsyat itu. So, Mhm. I hope kayak aku bisa membekali orang-orang itu keberanian gitu loh, bahwa dia tuh bisa kok, sebenarnya orang tuh bisa kok kayak nge-self healing dirinya dia, yang dibutuhkan Mhm. tuh cuman Cuman keberanian, mhm. kesadaran, Mhm. kemampuan untuk mengamati. Mengakui bahwa Ya, kita punya trauma itu iya, dulu ya, iya, baru nanti berani. Iya. berani. Oke.
Karena 4 tahapan trauma yang aku selalu ajarkan gitu ya ke klien-klienku adalah yang pertama kita harus menemui traumanya, menemui lukanya. Itu ya, berani gitu. membuka diri itu Ya, ya. berani melihat sesuatu tanpa ada judgement. Enggak kok, mamaku tuh dulu galak, cuman kan dia sayang sama aku. Itu judgement. Ya. Dia bisa galak dan dia bisa sayang sama kamu dalam waktu yang sama kok. Orang kan nggak ngerti itu Mbak. Padahal bisa. Karena kamu bisa di saat ini nyubit kamu, tapi sayang sama kamu tuh bisa. Bukannya dia tuh dulu suka nyubit aku tapi dia sayang. Bukan tapi. Iya, it's human thing gitu loh. Kayak marah sama anak kita, terus sedetik kemudian kita ke kamar mandi nangisin anak kita. Ya bisa. Ya ada yang kayak gitu ya kan. Orang seolah-olah ketika kita ngomongin traumanya dia, itu kita orang tuanya, paham nggak? Karena nalurinya dia yang sayang sama orang tuanya sebenarnya. Ya contoh misalkan kayak ada klienku ayahnya abusive sekali, tapi dia bilang kayak, tapi ayahku tuh baik karena dia support sekolah aku. It can be abusive and then supporting your ya bisa gitu. Jadi apa yang dia sebut tapi itu adalah cara dia untuk mendefense rasa sayang dia sebenarnya. Dia mencoba untuk memahami kekasaran ayahnya itu dia kasih lagi alasan yang lain. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Karena nggak kelar-kelar jadinya. Jadi yang perlu dilakukan, ya udah ayahmu itu abusive. Dia punya his own scar. Yang itu bukan tanggung jawab kamu untuk menyembuhkan. Dan kamu nggak berhak untuk mendapatkan dari lukanya. The one time, ya dia sama sekolahmu. Ini baru 2. Bisa terjadi 5 variabel, 10 variabel dalam waktu yang sama kok sebenarnya. Ayahmu bisa memanjakan kamu tapi punya pacar yang seumuran sama seumuranmu. Ya bisa juga. Saya sama kamu bisa. It's human gitu loh. Jadi menemui itu di situ. Ketika kita bisa melihat orang tua kita, ya udah apa adanya. Ya dia manusia, dia sama kayak kita. Dia bukan superhero. Kita yang membuat dia ke superhero kan. Itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah menerima. Menerima semua hal yang diberikan ke kita. Karena kalau orang bilang, aku nggak pernah milih lahir di orang tua yang seperti ABC. Aku nggak pernah milih lahir. No. The soul choose to be born. Di orang tua yang mana, pengalaman jiwanya apa, agar jiwa itu bisa berevolusi. So your soul is choose your parents sebenarnya. Gitu ya. Yes. Nanti itu ada dalam. Aneh lagi. Iya. Your soul choose your parents. Karena jiwa kita ingin berevolusi. Semakin kita belajar untuk kayak step by step, itu semakin jiwa kita berevolusi menjadi kayak kayak tugas saya itu untuk naik ke densitas berikutnya. Itu ada lagi nanti pembelajaran lain lagi gitu ya. Kalau kita mikir bahwa nggak milih di keluarga kayak gitu ya, emang Tuhan iseng kayak turunin kamu di keluarga kayak gini, so dia bisa melihat kamu tertimang-timang dan tersiksa-siksa. Nggak kayak gitu sistemnya gitu. Terima gitu, semua orang tuamu kayak gitu terima. You fail to defend yourself as a kid, terima aja. Kayak kamu nggak bisa defense diri kamu sama gitu ya, nggak segalak ini ya, tapi in a way kalau kamu nggak nerima apa yang udah kamu temuin nggak kamu terima, sulit, nggak bisa. Kalau udah diterima baru dihadapi. Apa respon itu melahirkan apa dan segala macam. Hasil dari menghadapan ini, hasil dari kita menghadapi ini ada state yang namanya melampaui. Nah, state melampaui inilah yang dimana aku bilang bekas lukanya sudah menjadi bekas luka. Dan ketika kamu pakai baju lagi, apapun yang orang lain lakukan kepada kamu nggak ngaruh. Karena sebenarnya pintunya kamu mau tahu trigger kamu tuh dari trauma kamu tuh dari trigger. Kayak apa yang triggering kamu itu udah paling gampang banget. Kayak kamu trigger tuh dengan orang yang kayak gimana. Yang kamu di bagian ini, aku tuh nggak suka dibanding-bandingin, aku bisa langsung meledak. Justru bagus, semakin ada trigger semakin bagus tuh pintu gerbangnya sebenarnya. Pintu gerbang kamu untuk menemui itu, kamu tuh kenapa? Yes. Kalau kamu udah melampaui segala hal, nothing can trigger you anymore, Mbak. Nggak ada, nggak ada, satupun nggak ada yang bisa. Yang kamu udah melampaui. Orang seperti itu. Amin. Iya kan? Sementara kita nih hidup di medsos, baca begini udah panas rasanya gitu ya. Yang aku udah yang kayak gitu sih, udah yang kayak
ya udah gitu loh. Oh ya gitu kayak semua akan menjadi interesting point of view aja. Di mataku semua kayak gitu ya sekarang ini. Kayak contoh, aku lahir di keluarga muslim. Aku suka banget dupa. Aku senang. Kayak meditasi tuh dupa itu enak banget karena Gitu ya? baunya kan harum kayak Harum. gitu ya. Tapi ada yang nggak suka juga. Iya, ada yang takut, ada yang punya judgement ini kan perdukunan apa segala macam kan karena film-film 80-an tuh. Gitu. Jadi aku pernah dikritik lah sama salah satu orang di keluarga aku gitu. "Oh sekarang jadi sesat ya? Bodoh kayak gitu bla bla bla," gitu kan. Terus ngeliat dia kayak, "Ah di Jogja tuh orang ngaji tuh pakai dupa kok." Ya nggak ada hubungannya sebenarnya. Aku nggak tersinggung. Kayak murtad kamu langsung kalau misalkan digituin ya. Aku nggak tersinggung karena aku kayak, oh ngelihat itu sebagai, "Oh menarik ya." Kayak orang yang mikir dupa itu sesat ya. Kayak di otakku sih nggak nyambung, tapi aku jelasin aku punya point of view juga pun nggak akan nyambung gitu. So, apa yang aku lakukan adalah, "Oh menarik ya menurut kamu aku sesat," gitu. Iya. Oh ya udah sesat berarti aku gitu. Itu aku santai aja. Maksudnya nggak ada yang aku nggak over explanation. Dulu kan aku orang yang sangat over explanation. Jelasin dulu keliling dunia, intinya satu, jelasinnya kemana mana. Aku nggak pernah over explanation lagi. Aku juga tidak apa ya, kayak mungkin begging for attention untuk kayak orang-orang yang dulunya mungkin kayak, "Ih si temen ini dulu deket banget dia punya temen baru," terus aku kayak gituin dulu kan. Karena ya orang yang diabaikan fear of abandonment emang gitu kan. Jadi udah nggak kayak gitu, kayak, "Kamu dengan duniamu, aku dengan duniaku, ya good luck with your journey," kayak aku bisa mendoakan orang, ya I'm so grateful sih dengan proses itu, bahkan klien sekalipun. Klien sekalipun, ada yang tipikal klien itu yang lukanya itu manipulatif tuh ada. Nah ini juga unik ya, maksudnya dia kayak dia seeking help for dia manipulate manipulate that healer or that practitioner. Ada Mbak, ada jangan sedih. Orang tuh beda-beda. Karena itu mekanisme lukanya dia gitu. Ya aku nggak bisa menjelaskan lebih lanjut ya, tapi mekanisme luka dia gitu. Sampai di titik aku tuh pernah dapet klien yang kayak gitu juga gitu kan. Ya aku bilang sama dia kayak, secara personal aku nggak ada masalah. Karena aku paham itu aku paham sekali itu mekanisme luka kamu. Kalau kamu manipulasi orang kan kamu pasti manipulasi diri kamu sendiri. Orang yang masih memanipulasi dirinya kan dia belum siap untuk nemuin lukanya sebenarnya. Ya kan? Karena kan dia manipulate dirinya sendiri kan. Aku bilang sama dia aku nggak ada masalah personal. Luka dengan luka gitu. Yes, kan dengan segala ini itunya. Nah, di titik itu aku bilang sama dia aku tidak punya masalah personal meskipun aku tahu apa yang kamu lakukan. Tapi yang nggak bisa aku lakukan ke kamu lagi adalah memandu kamu. Karena ini pasti nggak efektif kayak for what. Nah, aku bilang kayak aku doakan semoga kamu mendapatkan pemandu yang baru, yang oke, yang cocok, yang selaras buat kamu. Itu ya Mbak Ya, Sindu. tapi aku nggak punya masalah personal kayak biasa aja sebenarnya gitu. Ya. Oke, itu teman-teman banyak banget yang informasinya gitu ya, mengalir terus gitu deh, karena pengalamannya banyak, malah sampai cerita background-nya dari pengalaman pribadi juga ya. Makanya bisa menolong orang karena pernah mengalami juga hal seperti itu. Jadi sebenarnya namanya trauma bisa di self heal ya Mbak ya? Bisa. Bisa. Yang tadi Mbak Sini bilang ada keberanian, Ya. ya, terus Kesadaran dan berani untuk mengamati itu, lalu menerimanya. Iya. Fase terakhir adalah melampaui. Iya, melampauinya. Gitu. Ya, teman-teman. Thank you banget Mbak Sindu. Sama-sama. Kapan-kapan mungkin bisa ketemu lagi. Boleh. Ya. Boleh. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sehat-sehat semua di sana. Yes. Ya. Ketika butuh teman buat cerita sesuatu, mungkin bisa DM Mbak Sindu juga kalau berkenan. Ya. Gitu. Oke, sampai ketemu lagi di podcast saya berikutnya. Bye.